Bahagianya hati Novia saat dibesuk oleh orang-orang yang dia sayangi, Jeffrey, Brian, dan Bu Astrid. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Takdir Cinta yang Kupilih episode hari ini Senin 13 Maret 2023. Tapi kita ulas dulu ya guys episode sebelumnya. Nah, di episode kemarin kita melihat kalau Tami tiba-tiba kepikiran dan mau fokus untuk mencari Ibu Windy Rahmawati. Dia bingung harus meminta bantuan ke siapa lagi nih untuk mencari Ibu Windy ini. Karena satu-satunya jalan agar bisa tahu tentang orang tuanya ya dengan bertemu nih dengan Ibu Windy. Setelah Rizka membawa Novia ke rumah sakit, guru kelas digantikan oleh Miss Desi. Brian khawatir banget nih dengan keadaan Miss Novia yang katanya sakit. Di sisi lain, Novia yang benar-benar pucat langsung dibawa sama Rizka ke rumah sakit. Namun di saat mau nganter Novia ke rumah sakit, Novia meminta Rizka untuk menghubungi orang tuanya terlebih dahulu. Dan kebetulan Pak Wijaya juga sedang bertamu ke rumahnya Pak Ashraf untuk meminta maaf. Betapa kagetnya Pak Ashraf, Bu Esti, dan Pak Wijaya saat mendengar Novia akan dibawa ke rumah sakit karena perutnya sakit dan timbul flek. Dan tanpa pikir panjang, Pak Ashraf akan ke rumah sakit untuk menyusul Novia. Dan ternyata Pak Ashraf dan Bu Esti ini diantar langsung oleh Pak Wijaya. Saat tahu anaknya masuk rumah sakit, Bu Esti langsung menghubungi Jeffrey untuk mengabarkan Novia masuk ke rumah sakit karena perutnya mules dan mengeluarkan flek. Sontak, Jeffrey langsung cancel semua meetingnya dan pergi nyusul Novia ke IMC Hospital untuk menemui Novia dan melihat keadaan Novia. Mendengar Novia masuk rumah sakit, tentu Jeffrey sangat amat khawatir nih karena dia juga takut terjadi apa-apa pada Novia dan kandungan Novia. Dan dia juga merasa sangat punya tanggung jawab nih untuk bisa menemani Novia agar Novia bisa secepatnya sembuh. Begitupun dengan anak yang di dalam kandungan Novia, semoga bisa kuat dan bisa berkembang dengan baik setelah ini. Di sisi lain, Arjuna dihubungi anak buahnya Rehan yang memberitahu kalau yang selama ini meneror Arjuna itu bukan dari Jakarta Barat, karena lokasi penerornya sengaja diacak nih. Wah, kalau begini sih nggak main-main ya peneror Arjuna ini. Untuk bisa membuat Arjuna kewalahan mencari tahu nih siapa nih peneror ini sebenarnya. Dan kira-kira menurut kalian siapa nih guys? Bikin penasaran banget gak sih? Mimin sih masih berharap kalau itu Roni ya. Roni yang selama ini pura-pura meninggal karena ingin menghindar dari Arjuna. Tapi balik lagi nih, kita nggak pernah tahu guys siapa sebenarnya dalang dibalik peneror Arjuna ini. Bu Astrid kembali menjemput Brian ke Kinder School. Bu Astrid memilih untuk langsung jemput Brian ke kelasnya, dan Umar mengatakan kepada Binung kalau sekarang dia sudah tahu keberadaan Jeffrey. Melihat Binung sama Umar berduaan, Pak Susilo malah merasa cemburu nih guys, karena Binung makan berdua sama Umar. Wah, ngakak banget ya. Di sisi lain, Tami masih kepikiran sama ibu kandungnya. Dia bingung mau cari bantuan ke siapa untuk mencari ibu kandungnya ini. Dan tiba-tiba Benjamin muncul di hadapan Tami untuk meminta Tami mengcancel semua jadwal Pak Jeffrey hari ini. Benjamin juga memperhatikan kalau Tami suka ngelamun dan dia juga menawarkan diri untuk mau membantu jika Tami butuhkan. Awalnya sih Tami nggak mau ya guys minta bantuan Benjamin. Tapi karena hanya Ben lah satu-satunya yang sepertinya bisa membantu Tami, akhirnya Tami menanyakan apakah Ben tahu cara mencari seseorang hanya dengan dari namanya saja. Yang membuat Benjamin bingung dan penasaran nih, ada apa sebenarnya yang terjadi pada Tami dan siapa yang Tami ingin cari. Kemudian Bu Indri kepo banget nih sama pembicaraan Pak Wijaya dan Pak Ashraf dan nanyain apakah keluarga mereka dimaafkan oleh Pak Ashraf dan Bu Esti. Namun Pak Wijaya langsung mengatakan ke Bu Indri kalau Novia sekarang tengah sakit dan sedang dibawa ke rumah sakit. Mendengar Novia yang sedang hamil cucunya sakit, tentu Indri langsung ingin menyusul nih karena ingin mengetahui kabar dari cucunya ini. Alih-alih memikirkan Novia, Indri hanya memikirkan bagaimana kondisi cucunya aja ya. Coba aja nih kalau Novia nggak hamil, pasti Indri ini nggak akan peduli juga nih sama Novia.
Sampai rumah sakit, Novia mengeluh mules dan sakit perut banget ke dokter. Dia juga menanyakan keadaan bayinya. Novia nggak mau anaknya kenapa-napa. Emang cuma Rizka banget ya guys yang pengertian sama Novia. Dia berusaha untuk menguatkan Novia dan berusaha agar Novia ini tidak stres lagi. Seperti yang kita tahu kalau sekarang Brian selalu dijemput sama neneknya ya atau omanya. Saat pulang dan dijemput Bu Astrid, Brian tampak sedih nih dan menceritakan tentang Miss Novia yang dibawa ke rumah sakit sama Miss Rizka. Brian juga mengajak Bu Astrid untuk ke IMC Hospital agar bisa membesuk guru kesayangannya ini. Dan tentu Bu Astrid langsung menyetujui permintaan dari Brian ini nih guys. Kemudian hakim yang akan mengunjungi debiturnya atas suruhan Pak Reza akan bersiap ke TKP nih. Namun tiba-tiba Bu Indri menelpon hakim dan bilang kalau Novia tengah dibawa ke rumah sakit karena perutnya kontraksi. Kemudian menyuruh hakim untuk langsung ke rumah sakit agar bisa melihat keadaan cucunya. Indri cuma bener-bener mikirin cucunya ya. Emang gak ada otak banget nih Bu Indri ini. Novia gak dipikirin. Yang dipikirin cuma cucunya aja. Begitupun dengan hakim nih. Hakim tampak mengkhawatirkan anak yang ada di dalam kandungan Novia aja. Dan dia juga langsung pergi ke rumah sakit. Nah, akhirnya Tami memberitahu kalau dia sedang mencari ibu kandungnya ke Benjamin. Tami juga memperlihatkan kalung bayinya pada Benjamin. Ben janji akan membantu Tami untuk mencari alamat Windy Rahmawati ini. Tami juga tampak sangat berterima kasih atas bantuan Benjamin padanya. Di sisi lain betapa kagetnya Jonathan saat tahu yang dia potret adalah keluarganya sendiri. Wah, sebenarnya keluarga Pak Samsul ini emang support family each other nih guys. Tapi Jonathan masih sakit hati dan emosi pada papanya, jadi ya masih nggak mau nih untuk menerima potret keluarga di episode kemarin. Kemudian Pak Reza yang dihubungi sama debitur langsung merasa kaget nih karena hakim ternyata tak kunjung hadir padahal udah ditungguin. Pak Reza geram dan menyuruh Iksan untuk menghubungi hakim nih agar sesegera mungkin menyelesaikan pekerjaannya yang disuruh oleh Pak Reza. Kemudian melihat kondisi Novia yang memprihatinkan membuat Rizka sangat amat khawatir. Novia juga langsung dibawa ke dokter kandungannya yaitu Dr. Aini untuk ditangani secepatnya. Di sisi lain, Mimin curiga nih guys sama ART-nya Naima yang dipanggil Mbok Win. Mimin curiga kalau Mbok Win itu kepanjangan dari Mbok Windy Rahmawati. Orang yang selama ini Tami cari-cari. Serba kebetulan banget sih ya kalau ternyata Mbok Win itu yang mengantar Tami ke panti asuhan dulu. Tapi kalau memang benar, setidaknya itu akan bisa membantu Tami ya untuk mencari orang tua kandungnya dari Mbok Win ini. Dan kira-kira menurut kalian Mbok Win ini dulunya asisten rumah tangga siapa nih? Bikin kepo banget ya guys. Saat cek kandungan, Novia mendapat kabar buruk dari Dr. Aini. Dokter mengatakan kalau kondisi bayi Novia sangat amat menyedihkan. Detak jantungnya melemah dan jika dikeluarkan sekarang, umur bayinya terlalu pendek karena baru 19 minggu di kandungan. Oleh karena itu, Novia harus bed rest banget agar kondisinya nggak drop lagi nih. Novia sedih juga nih guys, dia sangat ingin anaknya selamat dan baik-baik saja. Novia nggak tega melihat bayinya nanti malah tak selamat gara-gara kondisinya yang sekarang. Sesampainya di rumah sakit, Pak Ashraf, Bu Esti, dan Pak Wijaya bertemu dengan Jeffrey Rizka yang juga menunggu Novia. Tak lama kemudian juga disusul sama Hakim dan Bu Indri. Dr. Aini juga langsung menjelaskan keadaan Novia yang mengalami kontraksi dini nih. Ditambah lagi Novia yang dalam keadaan stres dan punya riwayat anemia yang memperparah itu semua dan membuat nanti Novia bisa jadi akan melahirkan bayinya secara prematur juga. Saat tahu kondisi Novia seperti itu, Jeffrey jadi sangat merasa amat bersalah. Dia yakin Novia seperti ini karena memang memikirkan masalah Jeffrey dan Pak Arjuna.
Indri dan Hakim juga langsung menyalahkan Jeffrey yang membuat Novia seperti ini. Bagi Hakim, kehadiran Jeffrey sama sekali nggak baik untuk Novia. Dan Bu Indri pun meminta Jeffrey untuk menjauh dari Novia dan nggak berhubungan lagi sama Novia. Pak Ashraf benar-benar kesel nih sama congornya Hakim dan Bu Indri ini yang nggak henti-hentinya menyalahkan Jeffrey. Jeffrey pun merasa sangat tersinggung atas ucapan Hakim dan Indri ini. Bagi Pak Ashraf, kebahagiaan Novia itu adalah yang utama. Sekarang kebahagiaan Novia adalah Jeffrey. Jadi tidak ada hak bagi Bu Indri dan Hakim untuk mengatur-atur pribadinya Novia. Dan akhirnya karena nggak mau emosi di depan semua orang, Jeffrey memilih untuk pergi agar tidak meladeni Hakim dan Bu Indri yang kelakuannya memang sama-sama menyebalkan. Rizka aja gedek banget nih guys sama sikap mantan mertuanya ini dan mantan suaminya Novia ini. Rizka merasa yakin banget nih kalau Hakim dan Bu Indri inilah yang membuat Novia semakin stres. Namun tak lama kemudian Bu Astrid dan Brian juga menyusul ke rumah sakit untuk membesuk Novia. Brian udah nggak sabar banget nih untuk bisa bertemu dengan Novia. Dan pastinya Novia nanti bakalan happy juga nih karena dibesuk oleh Brian. Gimana nih menurut kalian? Di sisi lain, Jonathan merasa dijebak oleh keluarganya sendiri yang ingin foto keluarga bareng Jonathan. Tapi Jonathan benar-benar menolak permintaan tersebut karena masih merasa nggak siap untuk kembali menjalin kekeluargaan dengan Pak Samsul. Karena dia benar-benar sakit hati nih dan merasa tidak mempunyai ayah seperti Pak Samsul yang jahat banget nih bagi Jonathan. Namun Kamira masih berusaha untuk membujuk Jonathan nih dan berharap Jonathan mau mendengar kata-katanya. Tapi ternyata Jonathan tidak sama sekali respect sama Pak Samsul dan membuat Pak Samsul merasa sangat amat kecewa. Dan akhirnya Jonathan pun pergi dan gak mau kembali untuk melihat wajah Pak Samsul. Apalagi foto bareng nih sama keluarganya. Kemudian Jeffrey lebih memilih untuk menunggu di mobil saja nih. Namun setelah keluarganya Hakim pulang, baru deh dia membesuk Novia. Tapi ternyata dia bertemu dengan Brian dan Bu Astrid nih. Melihat uncle-nya, Brian langsung memeluk Jeffrey erat dan mempertanyakan kenapa uncle-nya ini nggak pulang-pulang ke rumah. Jeffrey hanya bisa meminta maaf kepada Brian karena bikin Brian bingung. Brian juga meminta Jeffrey untuk sesegera mungkin pulang nih. Namun Jeffrey menjelaskan kalau dia masih harus tinggal di apartemen untuk sementara waktu. Akhirnya Brian pun ingin ke apartemennya Jeffrey untuk keesokan harinya setelah dia pulang sekolah. Di saat Bu Astrid dan Brian ingin membesuk Novia, Jeffrey nggak mau nih akan ada salah paham lagi setelah ini, apalagi sekarang masih ada keluarganya Hakim nih di sana. Dan akhirnya membuat Jeffrey mengajak mama dan ponakannya untuk ke kafetaria dengan alasan membeli minuman untuk keluarga Novia. Betapa kecewanya Pak Samsul saat Jonathan masih nggak mau foto keluarga. Pak Samsul tak berhenti menyalahkan dirinya sendiri dan akhirnya Pak Samsul pun nggak jadi foto keluarga. Karena dia sangat menginginkan untuk foto keluarga bersama Jonathan. Karena hanya Miranti, Kinara, dan Jonathan lah yang dia punya sekarang. Wah, sedih juga ya kalau dipikir-pikir jadi Pak Samsul ini. Karena selalu merasa salah di mata anaknya, khususnya di mata Jonathan. Kemudian kita melihat kalau Novia merasa sangat terpukul dan gak mau terjadi apa-apa pada bayinya. Novia benar-benar sangat sayang sama bayinya dan gak mau bayinya lahir saat belum waktunya dia melihat dunia. Kemudian keluarga Hakim dan Novia masuk ke ruangan untuk melihat keadaan Novia. Dokter meminta kerjasama keluarga untuk tidak membuat Novia stres, karena itu sangat berpengaruh pada keadaan Novia. Nah, tapi kedatangan Rizka nih yang bikin Indri Hakim emosi saat dia mengatakan kalau Jeffrey sangat mengkhawatirkan Novia. Bu Indri dan Hakim langsung nyerocos nih, Novia jangan dulu mikirin cinta-cintaan. Ditambah lagi Hakim yang bilang ke Novia untuk sesegera mungkin menjauhi Jeffrey agar tidak terjadi lagi hal yang seperti ini.
Pak Ashraf jadi emosi lagi dong melihat Indri Hakim mengatur-ngatur kebahagiaan pribadinya Novia. Namun Bu Esti langsung mengajak keluarga Hakim ini untuk keluar ruangan dan mau ngobrol secara langsung. Harusnya sih keluarga Hakim ini emang harus diultimatum ya, biar nggak banyak omong. Novia juga kesal banget nih sama ucapan Indri dan Hakim yang benar-benar menyakiti hatinya. Di sisi lain, Brian mendesak Jeffrey untuk membesuk Novia. Jeffrey juga akhirnya terus terang nih pada mamanya mengatakan kalau masih ada keluarga mantan suaminya Novia di sana, yang pasti akan membuat canggung jika keluarga Jeffrey juga ikutan membesuk di waktu yang sama. Seketika, Bu Astrid langsung ngerti nih guys dan mengalihkan keinginan Brian yang ingin sekali melihat keadaan Novia. Novia nanyain ke Rizka apakah keluarga Hakim bertemu dengan Jeffrey. Dan Rizka pun akhirnya mengatakan apa yang terjadi saat Jeffrey disindir sama Bu Indri. Dan Rizka juga mengatakan bagaimana coolnya Jeffrey menghadapi mulut Hakim dan Indri yang benar-benar menyebalkan itu. Dan membuat Novia juga tampak agak lebih tenang nih karena sikap Jeffrey yang gak mau tahu sama Indri dan Hakim. Setelah mengajak keluarga Hakim keluar ruangan perawatannya Novia, Bu Esti mengusir Bu Indri dan Hakim secara halus dan membuat Indri merasa sangat tersinggung. Bu Esti melakukan itu semua karena nggak mau pemulihan Novia jadi terganggu. Jadi mau nggak mau Esti harus tegas sama Indri dan Hakim yang emang harus diusir. Bu Indri masih aja kekeh nih guys, ingin berada di sana karena merasa punya hak atas anak Hakim yang ada di kandungannya Novia. Emang gak tahu diri banget ya guys. Bu Esti dan Pak Ashraf udah capek banget nih ngeladenin orang seperti Indri dan Hakim ini. Namun cuma Pak Wijaya nih guys yang ngerti. Hakim juga bersikeras nih, malah ingin tetap bertahan di sana walaupun gak dibolehin masuk ruang perawatannya Novia sama orang tua Novia. Karena dia mengkhawatirkan keadaan bayi yang ada di perutnya Novia. Yang bikin kesal itu, Bu Indri juga malah ikut-ikutan mau bertahan di rumah sakit. Emang aneh banget ya guys, ibu dan anak satu ini. Lebih baik dikasih sentilan apa nih guys untuk Hakim dan Bu Indri agar bisa tahu diri dan gak ngegrecokin Novia lagi. Karena mau bagaimanapun, sekarang itu Indri dan Hakim sangat amat membuat Novia stres nih. Jadi harusnya Hakim dan Bu Indri ini emang harus tahu diri nih guys. Dan kalau memang sayang sama Novia dan cucunya, ya harus menjauh dulu nih dari Novia agar kandungan Novia baik-baik saja. Udah gak sabar banget ya nonton kelanjutan sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih episode hari ini, Senin 13 Maret 2023. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.